Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa syukrillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Rekan-rekan yang saya hormati, marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi-tabi dan kepada umatnya. Semoga kita beserta keluarga kita dan keturunan-keturunan kita termasuk golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk perkuliahan yang ke-8 ataupun bab ke-8 ataupun pertemuan ke-8, kita masuk ke dalam tema ataupun bab manusia dan pandangan hidup. Ada 5 topik yang harus kita bahas dari pengertian manusia dan pandangan hidup. Yang pertama pengertian pandangan hidup, yang kedua cita-cita, yang ketiga kebijakan, yang keempat usaha dan perjuangan, yang kelima itu yakin dan kepercayaan. Pandangan hidup, arti pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya. Itu pandangan hidup. Kemudian pandangan hidup dapat diklasifikasikan berdasarkan asal, yaitu 1. Pandangan hidup yang berasal dari agama, yaitu pandangan hidup yang mutlak kebenarannya. Kedua, pandangan hidup yang berupa ideologi yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang terdapat dalam suatu negara tersebut. Ideologi ya. Kalau kita ideologinya apa? Pancasila. Nah, begitu ya. Itu yang dinamakan dengan pandangan hidup ideologi. Kemudian yang ketiga, pandangan hidup hasil renungan, yaitu pandangan hidup yang relatif kebenarannya, ya relatif saja kebenarannya, hanya dari renungan saja. Yang selanjutnya, pandangan hidup mempunyai 4 unsur. 1. Cita-cita, apa yang diinginkan untuk mungkin dapat dicapai dengan usaha dan perjuangan. Ini pandangan hidup ya. Ada 4 unsur. 1. Cita-cita, apa yang diinginkan yang mungkin dapat dicapai dengan suatu usaha dan perjuangan. Berarti semuanya tergantung dari cita-cita ya, yang ingin dicapai dari usaha dan perjuangan. Yang kedua, kebijakan, segala hal yang baik yang membuat manusia makmur, bahagia, damai, dan tentram. Kebajikan, segala hal yang baik yang membuat manusia makmur, bahagia, damai, dan tentram. Ya, kebajikan, kebaikan itu namanya kebajikan ya. Itu membuat manusia makmur, bahagia, damai, dan tentram. Kebajikan itu ya kayak aturan semuanya. Kemudian usaha dan perjuangan adalah kerja keras yang dilandasi dengan keyakinan. Ya, ini tadi yang cita-cita itu dapat tercapai dengan usaha dan perjuangan. Kemudian usaha atau perjuangan adalah kerja keras yang dilandasi dengan keyakinan karena cita-cita. Yang keempat yaitu keyakinan atau kepercayaan, merupakan hal terpenting dalam kehidupan. Keyakinan dan kepercayaan ini adalah hal yang terpenting dalam hidup manusia karena keyakinan dan kepercayaan itu hanya ada dalam manusia pribadi sendiri ya. Anda yakin dengan Allah, Anda yakin dengan kepercayaan Islam, ya itu merupakan merupakan hal yang terpenting dalam hidup manusia. Ini yang terpenting. Kita bahas tentang cita-cita. Cita-cita adalah keinginan, harapan, tujuan yang selalu ada dalam pikiran. Cita-cita merupakan pandangan masa depan dan pandangan hidup di masa yang akan datang. Pada umumnya cita-cita merupakan semacam garis linier yang mungkin lama makin tinggi tingkatannya. Ya kan, cita-cita kita adalah A. Pasti ada garis linier di masa yang akan datang harus menjadi B.
harus menjadi C, harus menjadi E. Nah, itu adalah semacam makin lama makin tinggi tingkatannya. Kemudian apabila cita-cita belum tercapai, maka cita-cita tersebut disebut angan-angan. Jadi cuma angan-angan saja. Faktor yang menentukan seseorang dapat atau tidak tercapainya cita-citanya yaitu manusia yang memiliki cita-cita, kondisi yang dihadapi selama apa yang dicita-citakan, kemudian seberapa tinggi cita-cita yang hendak dicapai. Ya, ini faktor yang menentukan dapat atau tidaknya, yaitu manusia yang memiliki cita-cita. Ya jelas kalau manusia tidak memiliki cita-cita berarti itu tidak ada faktornya, ya kan. Kemudian kondisi yang dihadapi selama pencapaian yang dicita-citakan, kondisinya lancar aja, mulus, atau berkelok-kelok, bergelombang, naik turun, nah itu. Kemudian seberapa tinggi cita-cita yang hendak dicapai, yaitu tinggi cita-citanya yang dicapai. Setelah A dicapai pasti pengen B, setelah B dicapai pasti pengen C, ya itu. Kemudian faktor manusia yang ingin mencapai cita-cita ditentukan oleh kualitas manusianya, jelas. Cara kerja dalam mencapai cita-cita merupakan suatu perjuangan hidup yang apabila berhasil akan menimbulkan kepuasan. Nah, ini sebenarnya tingkat kepuasan itu apabila sesuatu itu berhasil sesuai apa yang dicita-citakan, ya. Kemudian faktor kondisi yang mempengaruhi tercapainya cita-cita pada umumnya dapat disebut dengan yang menguntungkan dan yang menghambat. Faktor yang menguntungkan merupakan kondisi yang memperlancar, ini yang menguntungkan. Sedangkan faktor yang menghambat itu ya yang merintangi. Ya, mungkin dia mau jadi dokter tapi terhambat umurnya belum sampai. Nanti dulu. Belum ada akreditasi, belum ada sertifikasi dokter, menunggu dulu. Nah, itu adalah contoh penghambatan. Kalau memperlancar misalnya dia kuliah lurus, terus habis kuliah dia kerja, habis kerja dia rumah tangga, habis rumah tangga dia punya usaha. Nah, itu namanya lancar-lancar saja. Kemudian faktor tinggi cita-cita merupakan faktor ketiga dalam mencapai cita-cita. Faktor tingginya cita-cita, ya kan? Memang ada pepatah yang mengatakan gantungan cita-citamu setinggi langit, namun harus memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Ya. Semuanya cita-cita boleh setinggi-tingginya, tetapi kita harus tahu strategi apa yang membuat cita-cita itu tercapai. Mungkin rekan-rekan yang lebih paham, rekan-rekan yang lebih berpengalaman kalau ini, karena rekan-rekan ini semuanya adalah mahasiswa dan mahasiswi yang cukup keren sekali. Selain belajar kuliah juga menghafal Al-Quran, ini yang memang cita-cita yang sungguh mulia. Lanjut, maka dari itu sebuah cita-cita harus dilakukan dengan penuh pertimbangan, perhitungan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki serta kondisi yang dilalui. Ya, ini namanya strategi. Kemudian suatu cita-cita tidak hanya dimiliki oleh individu tapi oleh masyarakat, bangsa dan negara. Cita-cita suatu bangsa merupakan keinginan dan tujuan suatu bangsa dan negara. Ya, negaranya pengen apa, ya masyarakatnya nanti mengikut, gitu kan. Kalau negaranya tidak ada cita-cita, masyarakat akan bagaimana? Pasti akan tidak hanya santai-santai saja. Tapi kalau negaranya itu mempunyai cita-cita yang tinggi, contohnya seperti Jepang, dia kan mempunyai cita-cita yang tinggi, kemajuan teknologi yang sekarang lagi tinggi-tingginya ya Cina. Bagaimana negara Cina itu mempunyai cita-cita yang tinggi menjadi produsen terbesar di dunia, dan sekarang kalau tidak salah itu dia mempunyai place market yang besar. Jadi kita mau beli produk apa aja ada di sana, tinggal pilih. Marketnya itu sebesar kalau tidak salah saya baca artikel itu 20, kalau nggak salah itu 20 besar marketnya ataupun contoh barang yang diperjualbelikan itu mencapai 30 kali lapangan besarnya itu. Kalau nggak salah itu 30 sampai 50 kali besar dari lapangan bola. Itu isinya produk yang ada di Cina. Tinggal pilih dengan kemudahan-kemudahan yang
ini apa namanya market, tinggal pilih produk ini, produk ini, produk ini, produk ini, datang sendiri difasilitasi semua. Lah inilah. Nah, itu suatu negara yang mempunyai cita-cita. Maka rakyatnya akan ikut juga. Tetapi kalau negaranya hanya berkembang, stagnan, ya ini gitu kan. Sekarang kita tidak usah malu-malu, tidak usah ragu-ragu. Sekarang harusnya negara kita ini adalah negara yang agraris, negara yang maritim. Sebenarnya kita harus bangga, nggak usah malu untuk rekan-rekan yang memang sekarang ada yang berkecimpung di bidang pertanian, mengolah pertaniannya sendiri, mencari pupuk sendiri, menanam sendiri, memanen sendiri, itu tidak usah malu. Karena apa? Dalam pepatah Bob Sadino itu kalau yang terpenting kita mempunyai ide apa, kerjakan saja gitu. Kita mau dagang ya dagang saja, nggak usah banyak pikir gitu. Itu kata Bob Sadino ya. Kalau rekan-rekan ada misalnya nih sekarang yang lagi demografi ataupun perubahan eh dari ini sekarang itu untuk masyarakat pertanian yang muda-muda itu sudah mulai terkikis gitu kan. Padahal pertanian ini memang cukup apa namanya bagus sebenarnya kalau kita kelola dengan bagus, dengan baik, dengan ini. Sekarang kondisi Covid, petani Covid ya tetap tanam. Kok pandemi panen ya tetap panen. Nah, itu ya. Mungkin rekan-rekan yang ada profesinya sebagai petani, peternak itu janganlah malu. Karena disitulah apa namanya kesuksesan nanti akan antum raih. Semoga negara kita ini bisa memajukan pertanian, peternakan, perikanan karena memang negara kita itu negara yang cukup subur. Jangan sampai lagi dikelola oleh negara-negara lain. Biarlah anak-anak muda ini dan janganlah malu. Yang ketiga, kebajikan. Kebajikan ini apa sih? Kebajikan atau kebaikan adalah suatu perbuatan yang mendatangkan kesenangan bagi diri sendiri maupun orang lain. Kebaikan pada hakikatnya sama dengan perbuatan moral yang sesuai dengan norma-norma agama dan etika. Manusia berbuat baik karena pada hakikatnya manusia itu baik. Makhluk bermoral atas dorongan suara hatinya. Manusia cenderung berbuat baik. Manusia adalah sebuah kepribadian yang utuh yang terdiri dari jiwa dan badan. Manusia itu memang hakikatnya udah baik dari lahir gitu kan. Semua tergantung dari lingkungan. Kemudian kedua unsur tersebut tidak terpisah dari manusia bila manusia itu meninggal. Manusia mempunyai kepribadian, oleh karena itu ia mempunyai pendapat sendirian. Ia mencintai dirinya, perasaan dan cita-citanya. Oke, kebajikan. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk dapat bertahan hidup. Untuk dapat melihat kebajikan, kita harus melihat dari tiga sisi, yaitu manusia makhluk pribadi, manusia sebagai anggota masyarakat, dan manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang selanjutnya yaitu suara hati. Suara hati itu apa sih? Semacam bisikan yang ada dalam hati yang mendesak seseorang untuk menimbang, menentukan baik dan buruk suatu perbuatan. Jadi suara hati dapat merupakan hakim untuk diri sendiri. Sebab itu nilai suara hati amat besar dan penting bagi hidup manusia. Kebajikan adalah perbuatan yang selaras dengan suara hati kita, suara hati masyarakat dan Tuhan. Kebajikan berarti berkata sopan, santun, beretika, bertingkah laku baik, ramah tamah terhadap siapapun, berpakaian sopan, tidak merangsang dari yang melihatnya. Usaha dan perjuangan. Usaha dan perjuangan adalah kerja keras untuk mewujudkan cita-cita sebagai manusia dan adalah usaha dan berusaha. Apabila manusia bercita-cita menjadi kaya, maka dia harus bekerja keras dan berusaha.
Kerja keras itu dapat dilakukan dengan otak, dengan ilmu pengetahuan, dengan tenaga, dengan jasmani, dan dengan keduanya. Kerja keras pada dasarnya menghargai dan meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sebaliknya, pemalas membuat manusia iri, miskin, dan melarat, bahkan menjatuhkan harkat dan martabat sebagai seorang manusia itu sendiri. Ya, masih sama. Kemudian keyakinan dan kepercayaan, ini yang terakhir, keyakinan dan kepercayaan. Menurut Profesor Dr. Harun Nasution, ada 3 aliran filsafat, yaitu aliran naturalisme. Ini aliran yang berintikan spekulasi, mungkin ada Tuhan, mungkin juga tidak. Dasar aliran ini adalah kekuatan gaib dari natur, dan itulah ciptaan Tuhan. Bagi yang percaya adanya Tuhan, itulah kekuasaan yang tertinggi. Manusia adalah ciptaan Tuhan, karena itu manusia mengabdi kepada Tuhan berdasarkan ajaran-ajaran Tuhan, yaitu agama. Ajaran agama dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu ajaran agama yang dogmatis, yang disampaikan Tuhan melalui ajaran para nabi, dan ajaran dari pemuka agama, yaitu hasil dari pemikiran manusia. Nah, ini ya. Kemudian B, aliran intelektualisme. Besar aliran ini adalah logika atau akal. Apabila aliran ini dihubungkan dengan pandangan hidup, maka keyakinan manusia itu bermula dari akal. Jadi pandangan hidup ini hanya dilandasi keyakinan kebenaran yang diterima cuma dari akal saja. Kemudian yang ketiga yaitu aliran gabungan. Dasar aliran ini adalah perbuatan yang gaib dan akal. Kekuatan gaib artinya kekuatan yang berasal dari Tuhan. Sedangkan kalau akal itu berasal dari dasar kebudayaan yang menentukan benar tidaknya sesuatu. Apabila aliran ini dihubungkan dengan pandangan hidup, maka akan timbul 2 kemungkinan pandangan hidup, yaitu pandangan hidup sosialisme dan pandangan hidup sosialisme religius. Pandangan hidup sosialisme mengutamakan logika berpikir dalam hati nurani, sedangkan sosialisme religius mengutamakan kedua-duanya. Ya, nanti rekan-rekan bisa jelas arahnya kemana nanti ya. Langkah-langkah pandangan hidup yang baik: mengenal, mengerti, menghayati, meyakini, mengabdi, dan mengamalkan. Nah, udah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan kerjakan kuis yang ada untuk menambah poin. Mari kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.